Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini kita bersama hamba yaitu Bapak Pendeta Jusuponi, di mana dia memberitahu bahwa di tahun 2025 ini kita tidak perlu takut. Hanya percaya saja dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini saya membawakannya, pesannya ini berupa audio aja ya. Ya, dengan video saya mau coba apakah dengan membawakan khotbah audio ini akan rame atau tidak. Kalau rame lanjut, kalau tidak ya berupa video. Dan sebelum ke videonya, seperti biasa saya akan membacakan satu firman Tuhan. Firmannya ada di maksud saya 1 Samuel 18 ayat 28 sampai 29. Yang berbunyi, menyadari bahwa Tuhan beserta Daud dan Mikal putrinya mencintai Daud, makin takutlah Saul kepada Daud. Saul seterusnya menjadi musuh Daud. Yang artinya adalah diperlukan keberanian dan langkah iman untuk menempuh jalan pertobatan. Dan itu dia setenangan firman Tuhan. Dan sesaja kita ke video bersama Bapak Pendeta Jusuponi. Mari kita simak videonya. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, memilih dan membuka hati kami untuk percaya pada karya Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore ini atau petang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 11 saja. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 11 saja. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan percaya juga kepadaku. Ayat 2. Banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan,
Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sebelumnya Yesus sudah menceritakan tentang jalan yang akan dia tempuh, yaitu salib, kematian dan penderitaan. Murid-muridnya menolak. Mana mungkin? Karena dia sudah melihat semua perbuatan Yesus yang serba ilahi, serba ajaib, spektakuler, penuh mujizat. Tiba-tiba harus kalah dengan penderitaan. Saudara, manusia itu pada hakikatnya tidak suka penderitaan. Padahal penderitaan itu adalah bagian daripada hidup. Sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaanlah yang menghiasi menjadi permata dalam hidupnya. Baik mencari nafkah maupun melahirkan, memiliki keturunan, pernikahan, berumah tangga. Jangan saudara pikir selamat berbahagia ketika menikah. Saudara masuki satu pertempuran kehidupan yang luar biasa. Itulah sebuah penderitaan yang harus dijalani. Tapi dari semua kisah itu mereka lupa. Karena mereka pikir Yesus itu seperti avatar, serba menang dan tidak pernah kalah. Kadang-kadang pikiran kita begitu juga. Tetapi saya melihat ini semua ada satu yang pesan dalam hidup ini. Penderitaan boleh-boleh saja terjadi dalam hidup kita. Tapi penderitaan tidak pernah mengalahkan kita. Dan kita akan mengalahkan penderitaan itu sendiri. Amin. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Nah setelah itu dia berbicara kemudian, karena ketika nanti kamu akan banyak dikacaukan. Menjadi tawar hatimu, menjadi tidak percaya. Banyak sekali. Begitu juga sampai akhir zaman. Kita akan mengalami kabar berita yang luar biasa. Menggoncangkan iman percaya kita. Karena itu dikatakan di ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Saudara, kalau saya lihat, kalau gelisah itu kata sifat. Sedangkan di sini bahasa aslinya tarasestu. Tarasestu. Kata kerja. Memiliki arti yang begitu luas sekali. Yaitu dikatakan di situ dengan jelas sekali bahwa ya, untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Jangan terganggu nanti. Jangan disusahkan. Jangan disukarkan, jangan dikacaukan, jangan ditumbangkan. Banyak sekali. Bahkan jangan dikecewakan, jangan dibuat tawar hatimu. Bahkan jangan engkau dibuat bimbang. Tapi masih pada ayat yang pertama dikatakan dengan jelas, percayalah kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Saudara, apa tidak cukup percaya Tuhan?
harus percaya juga pada Yesus. Ini penting sekali. Ini prinsipnya. Sehingga itulah Natal yang kita peringati sekarang ini. Kalau percaya kepada Tuhan, hampir semua agama percaya. Tapi bagaimana itu Tuhan? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Pokoknya ada, ya ada. Bagaimana dia? Ya udah, enggak usah tanya. Kalau tidak bisa dijelaskan, itu namanya ide. Konsep. Belum realita. Belum sejarah. Itu dikatakan ada. Itu baru konsep saja. Tapi kita tidak berbicara konsep, tapi berbicara sejarah. Saya ingin tarik demikian. Kenapa harus bersama Yesus? Kalau kita lihat, ketika manusia diciptakan, ada 3 yang istimewa bagi manusia. Dari sejak Adam dan Hawa diciptakan, luar biasa. 3 hal yang istimewa yang hilang dalam diri manusia. Yaitu karena dosa. 1, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan manusia itu dari awal istimewa sekali. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa. Selem dan demut. Selem dan demut. Artinya kita memiliki potensi ilahi dan kualitas ilahi. Karena itu ketika Adam diciptakan menurut potensi ilahi, kualitas ilahi, dia boleh memerintah seluruh ciptaan Tuhan. Menguasainya, memerintahnya, mengendalikannya, bahkan memberi nama semua ciptaan Tuhan. Dengan kemauan Adam. Luar biasa. Potensi ilahi dan kualitas ilahi. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, potensi ilahi dan kualitas ilahi hilang. Lalu bagaimana bisa mengembalikan menjadi manusia semula sesuai dengan kehendak Tuhan ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita? Bagaimana kita bisa memperoleh kembali? Karena itu ada dalam diri itu Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan, potensi dan kualitas ilahi ada dalam diri Tuhan. Bagaimana kita bisa meraihnya? Menghampirinya saja manusia tidak bisa. Dia tidak terhampiri. Maha kudus dia. Dengan kekuatan apa kita untuk meraih? Yang ada dalam diri ilahi tidak bisa dicapai oleh manusia. Dihampiri oleh manusia. Tidak bisa. Kecuali yang ada dalam diri ilahi datang kepada kita, memberikan kepada kita. Sebagai satu kasih karunia, anugerah dari situ. Itu sebabnya yang ada dalam diri Tuhan yaitu firman Tuhan menjadi manusia. Supaya lewat dia kita bisa dipulihkan kembali memiliki potensi ilahi dan kualitas ilahi. Itu yang pertama. Yang sudah hilang. Yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia. Lalu yang kedua. Di seluruh taman itu banyak pohon. Ya, senang pohon. Maka saya juga senang pohon. Saudara, di mana saja tempat tinggal atau di kantor saya, selalu saya bikin hutan kecil. Saya senang dengan pohon-pohon. Di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon yang paling istimewa. Pohon pengetahuan, baik dan buruk, dan pohon kehidupan. Jangan lupa, ada 2 pohon. Pohon pengetahuan baik dan buruk, dan pohon kehidupan. Yang dilarang tidak boleh makan buah pohon pengetahuan. Dan tidak pernah dilarang untuk makan buah pohon dari pohon kehidupan. Tapi herannya, kenapa
Daya tarik itu yang dilarang. Karena ingin tahu. Rasa ingin tahu terutama sekali sangat menghantui. Paling berat ada pada Hawa. Karena itu keturunannya kepo banget. Rasa ingin tahunya tinggi. Ya, jadi dia pikir, kenapa dilarang? Kenapa? Karena itu selalu bermain di bawah pohon pengetahuan. Karena pertanyaan mengapa tidak terjawab, iblis yang jawab. Dan Hawa berdialog dengan iblis. Makhluk yang pertama berani berdialog dengan iblis siapa? Karena itu makhluk itu sangat dahsyat. Sangat istimewa, saudara. Ya, sakti, saudara. Ya, sakti sekali. Saya percaya. Yang sudah menikah dengan wanita, ya, pasti mengalami kesaktiannya, saudara. Ya, dahsyat, keramat, saudara. Iya, kita tidak pernah benar pun tersalah. Iya, saudara, apalagi salah, sudah. Ya, kalau kita salah, temanya 1 bulan, saudara. Oh iya, itu. Nah, kembali lagi. Karena setelah makan buah pengetahuan, pohon kehidupan dijaga. Supaya manusia ini tidak hidup kekal. Karena sudah jatuh dalam dosa. Karena itu pohon itu dijaga. Dengan makhluk sorgawi, makhluk kerubion, dan pedang yang bernyala-nyala. Jika ada yang menghampiri di sana, pasti mati. Siapa yang bisa membuka jalan ke pohon kehidupan? Siapa yang rela mati dan bisa bangkit kembali? Hanya satu. Firman yang menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Di Tamrin City kalau manggil nama itu agak tertekan gitu. Karena tidak ada yang berani menyatakan siapa namanya? Yesus. Nah itu. Jangan tertekan, nama itu yang menyelamatkan kita. Nama itu tidak pernah mencelakakan kita, saudara. Itulah nama Yesus. Jadi Yesus yang membuka jalan ke pohon kehidupan. Nanti maka dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. 2 ini hilang. Yang ketiga apa? Kebebasan memilih. Manusia pertama itu diciptakan sangat bebas. Sejak jatuh dalam dosa, kebebasan hilang. Manusia ditentukan oleh apa? Takdir, nasib. Karena itu manusia menjalani takdir. Siapa yang bisa pulihkan ketiga hal ini? Hanya satu pribadi itu. Siapa namanya? Yesus. Amin, saudara. Itu Yesus. Karena itu kita perlu Yesus. Kita harus percaya lewat Yesus. Kalau percaya Tuhan, bagaimana bisa percaya? Tidak boleh dibayangkan, ya menjadi mujasima dikatakan, tidak boleh, pokoknya ada aja. Ya, ini adanya nyata, yang dalam dirinya menyatakan dirinya, dan dia karena itu dia berkata, jika engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Lewat Yesus. Lengkaplah kita semua. Amin, saudara. Karena itulah anugerah yang terbesar. Sejak percaya Yesus, hak pilihmu pulih kembali. Kita tidak lagi ditentukan oleh takdir, tapi ditentukan oleh rencana Tuhan. Kita hidup oleh rencana Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi jangan takut. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya amin. Dan kita tidak akan pernah gagal. Karena yang merencanakan adalah Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, itu cara Tuhan mendidik kita. Supaya genetika kita,
genetika orang yang tabah, yang kuat. Itu penting sekali. Mari kita lihat lagi. Ayat yang kedua. Kita lanjut yang kedua. Coba ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Kita baca bersama ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua bisa ditayangkan. Ya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Bisa? Ya. Coba baca bersama. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah ini yang kedua. Saya ingin bicara dulu. Kenapa sorga itu rumah Bapa? Sorga itu macam-macam. Sorga itu bagi orang lain adalah nirwana. Tempat penyucian. Di mana kita menerima segala kesucian. Yang kedua, sorga itu pahala. Supaya kita beroleh semua pahala dari kehidupan. Tapi kita tidak. Sorga itu rumah Bapa. Oikos tu patros. Oikos tu patros. Rumah Bapa. Kalau rumah Bapa, yang pertama kata rumah, yang kedua kata Bapa. Artinya, kalau Bapa, kita punya hubungan sebagai apa? Anak. Setiap orang yang percaya diangkat menjadi anak. Dan kita kembali ke rumah Bapa. Saudara mengerti maksud rumah Bapa? Coba perhatikan. Kita masing-masing punya rumah orang tua. Anak-anak kalau datang ke rumah bapaknya, ke rumah orang tua, bebasnya luar biasa. Ya, berani buka kulkas, berani periksa dapur, berani ambil apa saja tanpa izin. Coba kalau orang tuanya ke rumah anak, berani? Gak berani, saudara ya. Gak berani dia. Itu bebas ke rumah Bapak. Jadi rumah Bapak. Artinya kita itu kalau kembali nanti yang pertama, apalagi pada ayat yang kedua, ya yang ketiga ini. Dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Menyediakan apa? Tempat. Hetoi masai. Etoi masai. Tempat. Saudara pikir disediakan kamar? Bukan. Kata hetoi masai lebih menunjukkan kata hak. Engkau punya hak. Setiap anak di rumah bapaknya punya hak. Karena dia adalah ahli waris. Sekali lagi dia adalah ahli waris. Jadi kita ke sorga bukan karena upah, tapi karena kita ahli waris. Lewat Yesus pasti punya tempat. Itu rumah Bapa. Namanya oikos. Namanya apa? Oikos. Kalau tidak pasti itu namanya indekos. Beda saudara. Kalau oikos itu rumah. Kalau numpang bisa diusir ya. Tidak pasti. Itulah kepastian. Beberapa kepastian ini luar biasa kalau saya melihatnya. Karenanya dikatakan aku pergi ke situ. Supaya aku menyediakan tempat. Ya. Aku datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat kemana aku berada, kamu pun berada. Jadi sorga bagi kita adalah kepastian. Bukan karena upah yang ditentukan bagaimana nanti. Tapi karena kita sudah punya hetoi masai, punya hak. Sebagai ahli waris. Sebagai anak di rumah Bapa. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Kita punya hak. Oh ini penting. Kenapa penting? Saya orang yang beragama. Dari kecil sudah dibayangkan untuk masuk surga. Ya, jadi saya melakukan semua aturan-aturan agama. Kecil-kecil mungkin. Apalagi saya mengikuti aliran yang paling keras.
Sehingga seluruh tata caranya itu rapi diikutin. Lalu saya tanya dengan guru saya, kira-kira dengan ibadah saya ini, saya pasti tidak masuk surga. Guru saya jawab, ya tunggu hari kiamat. Ya, nanti hari kiamat baru ditentukan. Engkau akan menghadapi pengadilan dan engkau akan menerima. Ya, nanti. Nggak bisa sekarang sebenarnya. Ya enggak bisa, nanti. Nanti kan sudah mati. Apalagi kiamat. Itulah yang mengganggu saya. Kapan saya punya kepastian? Tapi dalam Kristus ada kepastian yang luar biasa. Amin. Ini tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Kalau kita memang dipilih dan ditetapkan untuk diselamatkan lewat Yesus Kristus, apapun yang terjadi, dia bela. Dia pasti pegang kuat. Amin, saudara. Tidak akan murtad 2 kali, saudara. Tidak mungkin. Anda percaya Yesus. Amin, saudara. Ini penting sekali. Kalau saudara tidak dipastikan, hati-hati. Hati-hati. Karena itulah, ya, yang pertama saya ingin bahas di sini. Pertanyaan Thomas. Thomas tanya, aku tidak tahu kemana kau mau pergi. Bagaimana aku tahu jalan ke situ? Saya pikir-pikir Thomas ini suka jalan. Jadi tahu semua jalan. Buktinya apa? Dia murid yang paling akhir waktu menghadiri Yesus bangkit. Karena sering jalan. Makanya kalau bergereja itu jangan suka jalan-jalan, saudara. Mantap punya rumah, itu penting. Saya nggak nyindir, nyinggung saja. Supaya kita itu jelas, saudara ya. Nah, karenanya dia tanya, kemana jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti lewat dia. Jalan. Kalau saudara baca Alkitab bahasa Arab, ya, dia bukan tunjukilah jalan, tapi inilah jalan. Hada, inilah aja jalan. Jadi dia tidak nunjukin jalan, tapi dia menyatakan dia ada sebagai jalan. Lewat dia kita sampai kepada Bapa. Ya, kebenaran dan hidup. Kita beroleh hidup. Dan apa? Kebenaran. Memang kita orang percaya ini harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Tapi harus diakui kebenaran kita tidak menjamin kita. Bagaimana sehebat-hebatnya kita, pasti kekurangan terhadap kebenaran. Dan kebenaran kita tidak bisa diadu dengan kebenaran Tuhan. Karena itu yang menyempurnakan kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan bersuka cita, berbahagia di tengah keluarga. Ya. Seringkali saya pikir seperti ini, ada orang mengatakan, oh ikut Tuhan itu harus tinggalkan semua. Harus jangan pikir semua, pikir sorga saja. Hanya sorga saja yang dipikir. Saya pikir orang itu mati aja. Loh iya, saudara. Loh iya. Kalau hanya pikir itu Tuhan saja. Enggak. Tuhan ingin kita merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Kita dibebaskan. Apa yang Tuhan beri berkat, nikmatilah bersama keluargamu. Apa yang Tuhan beri usaha, pekerjaanmu yang menghasilkan dalam hidupmu, nikmati itu. Rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah. Ada satu hal yang saya ingin berpikir. Yaitu saya ajak. Yaitu bersyukur tentang keluarga kita. Terima kasih Tuhan buat suamiku. Terima kasih buat istriku. Ya, terima kasih buat anak-anak. Terima kasih buat orang tua. Saudara sudah pernah bersyukur? Terima kasih. Setiap hari? Ayo jujur. Jangan seorohane. Oh iya.
Ya, saya baru beberapa tahun terakhir diingatkan Tuhan, ya, supaya bersyukur terhadap istrimu. Kalau bukan dia, mungkin hidupmu sudah kacau balau, saudara, ya. Begitu juga istri, bersyukur. Dengan bersyukur ada rahasianya. Dia jadi nurut. Ya, diajak nurut, dia tidak nurut. Tapi coba bapak-bapak, setiap malam, terima kasih Tuhan buat perempuan ini. Kalau bukan karena dia, coba saudara percayalah, pasti Tuhan rubah. Saudara, amin saudara, Tuhan rubah. Dan luar biasa. Ini nasihat orang yang 56 tahun menikah. 56 tahun. Wow. Wow saya itu ada dua arti. Ya. Wow tidak mau diulangin lagi. Iya. Wow memang luar biasa. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena rencana Tuhan. Karena kita hidup dalam rencana Tuhan, apapun kegoncangan dalam kehidupan kita, Tuhan bela. Tuhan bela. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti benarkan. Tuhan pasti memberi segala sesuatu jalan keluar. Jalan ke sorga aja dia buka. Apalagi jalan persoalan dalam hidupmu. Pasti dia buka. Pasti. Jalan yang tidak mungkin saja sudah dimungkinkan oleh dia. Mana mungkin kita tidak diberi jalan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang pemberi, bukan Tuhan peminta. Dia tidak menuntut apa-apa dari kita. Dia memberi terlebih dahulu, memberkati, menyelamatkan, mengasihi. Semua dia buat lebih dulu. Baru kita. Karena dia menginginkan kita. Dia sangat dekat kepada kita. Karena dia adalah Bapa. Karena itu saya teringat satu ilustrasi. Ketika anak yang hilang itu. Biasanya drama ini selalu Natal muncul. Ya, drama anak yang hilang. Tapi saya melihat sisi lain. Sisi Bapak. Anak itu memang ada kesadaran. Ada keinginan. Memang manusia diciptakan ada tumos, ada epitumia. Ada hasrat, ada keinginan, ada hawa nafsu. Tapi ada nous, ada pikiran. Itulah manusia. Tapi yang menghampiri lebih dulu adalah Bapak. Bapaknya yang berlari menghampiri dia. Memeluk dia, mencium dia. Kalau bukan karena bapaknya berlari lebih dulu menghampiri dia, maka tidak mungkin dia sampai ke rumah Bapak. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dia terlebih dahulu berbuat segala sesuatu. Kita hadapi tahun depan ini, tahun 2025. Ya, Tuhan memberikan pesan secara pribadi dengan saya. Tahun ini bagi kita adalah tahun berkat. Tahun depan adalah tahun berkat. Jangan takut. Apa yang diprediksi oleh dunia, susah keuangan, ini dan itu, boleh saja. Silahkan engkau memprediksi. Tapi aku hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Jadi tahun depan ini tidak usah khawatir. Ya, jangan terlalu pikir keuangan negara, keuangan dunia, ekonomi ini dan itu. Boleh saja semua memperhitungkan. Tapi aku hidup dalam rencana Tuhan. Katakan bersama, saya hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan pasti bela. Amin saudara, kita hidup dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa. Sebelum kita berdoa, saya ajak kita naikkan pujian dulu. Saya panggil WL Singer bersama-sama. Kita naikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video di channelnya Kristen Co Inspiratif. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung.
channel Kristenku Inspiratif. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan ulang firman Tuhan yang tadi. 18 ayat 28 sampai 9. Berbunyi, menyadari bahwa Tuhan beserta Daud dan Mika putrinya mencintai Daud. Makin takutlah Saul kepada Daud. Saul seterusnya musuh Daud. Dan itu dia setenangan firman Tuhan. Saya ucapkan juga terima kasih banyak sekali lagi buat kalian sudah meluangkan waktunya buat nonton video ini. Saya untuk pamit, shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.